selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Gimana kabar Anda semua pemirsa? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Saya Edilau menyambut Anda di Go Healthy, rumah inspirasi untuk gaya hidup sehat. Dan kalau misalnya saat ini usaha Anda sudah maksimal, namun tensi Anda, kolesterol, gula darah belum bisa terkendali, salah satu solusinya adalah dengan menjadi narasumber kami. Bisa datang ke Go Healthy dengan cara email riwayat kesehatan Anda dulu dan semoga Anda terpilih bisa datang sini dapat tips langsung dari praktisi kesehatan. Nah pemirsa, kita harus selalu memprioritaskan kesehatan kita semua. Karena dengan kesehatan apapun bisa kita upayakan. Oleh karena itu saya kenalkan Anda dengan para praktisi kesehatan hari ini yang akan memberikan kita tips kesehatan buat kita semua. Di sini ada Bang Faidon dan Mbak Preti. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Mbak Yuni, apa kabar? Selamat datang di Go Healthy. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Ibu, sebelum kita ngobrol-ngobrol tentunya banyak cerita nanti. Ini ada benar atau salah, ada dua pernyataan. Kalau benar dua pernyataan, kita kasih hadiah. Oke? Yuk kita mulai. Pemirsa, ini dia pernyataan yang pertama. Bunyinya begini, Mbak Yuni. Diabetes dapat menyebabkan katarak dini. Benar atau salah? Benar. Benar. Kenapa benar, Bu Yuni? Karena saya ngalamin itu. Jadi jawabannya Ibu sudah tepat karena memang pernyataan ini pernyataan yang benar. Pertama, memang diabetes sendiri meningkatkan resiko untuk terjadi katarak dini. Katarak sendiri ini merupakan sebuah keadaan di mana lensa menjadi lebih keruh. Nah, pada orang dengan diabetes, kekeruhan lensa ini dapat terjadi lebih cepat. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi yaitu yang pertama adalah akumulasi gula dalam lensa itu sendiri. Karena kan gula darah tinggi. Lalu yang kedua adalah perubahan kimia pada lensa. Karena gula darah tinggi, otomatis akumulasi protein juga menjadi lebih cepat, akhirnya lensanya lebih mudah keruh. Lalu yang ketiga adalah perubahan pembuluh darah. Kita tahu bahwa orang dengan diabetes ini mengalami gangguan pembuluh darah. Pembuluh darahnya rusak akibat paparan gula darah yang tinggi. Alhasil ya pembuluh darah yang rusak ini sendiri juga nantinya suplai oksigen darah yang membawa nutrisi ke area mata pun menjadi terganggu. Nah hal tersebutlah yang memicu terjadinya katarak dini. Nah di sini biasanya bisa dilihat gitu ya? Betul, berawan gitu ya? Berawan, berkabut, keruh. Nah itu adalah lensa tuh yang di dalamnya tuh pemirsa. Ingat ya, kalau katarak ini sendiri sebenarnya dapat terjadi pada siapapun, tapi pada penderita diabetes kejadiannya jadi jauh lebih cepat. Karena gula darahnya tinggi. Nah, bahwa diabetes dapat menyebabkan katarak dini. Pernyataan ini benar. Oke, lanjut ini pernyataan yang kedua. Terpapar asap rokok berisiko terkena diabetes. Wah, benar atau salah Bu Yuni? Benar. Benar. Ya. Kenapa benar? Karena suami saya perokok. Rokok baik aktif atau pasif memang bisa memicu diabetes baik dari asap rokoknya maupun dari faktor-faktor yang dilakukan oleh seorang perokok. Misalnya pada beberapa jenis rokok sendiri memang ada gula ditaruh di dalamnya. Tapi asapnya saja pemirsa itu bisa memicu pengentalan darah. Asapnya itu bisa menyebabkan satu proses yang namanya oksidasi. Nah ketika mengalami oksidasi itu seperti ini, kayak apel kita potong, dagingnya putih lama-lama coklat. Nah kebayang nggak kalau kita menghirup asap rokok walaupun mungkin tidak sengaja, ditambah polusi udara, ditambah mungkin asap knalpot kendaraan bermotor, itu proses oksidasinya luar biasa di dalam tubuh kita. Nah seperti gambar ini, coba pemirsa lihat ya. Jadi kayak menggumpal begitu, ya kan? Jadinya ya. Nah, nanti dia memicu, oksidasi itu memicu kerusakan kolesterol, menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Nah, darah yang menggumpal ini sendiri menyebabkan si sel darah yang mengantar gula nggak bisa menghantar dengan sempurna gulanya. Nah, nanti ketika sel darah merah yang mengandung gula ini nggak dihantar, berarti gula nggak bisa dipakai, kadar gula darah naik. Itulah sebabnya pentingnya kita menghindari rokok, baik aktif maupun pasif. Nah, artinya biasakan pola hidup sehat, makan sehat, dan gunakan antioksidan untuk mencegah oksidasi akibat paparan asap rokok. Demikian jawaban saya. Ternyata pernyataan ini benar. Wah Bu Yuni, benar dua. Ya. Keren banget, dapat hadiah nih. Diterima ya Bu ya. Terima kasih. Bu Yuni, saatnya kita ngobrol-ngobrol Bu. Tentunya Bu Yuni sudah 22 tahun terkena diabetes. Bu Yuni saat ini juga terkena kanker payudara, betul ya? Sementara kita lihat dulu, ini dia perjuangan dan perjalanan hidupnya. Sri Yuniarti. Wanita yang akrab dipanggil Yuni ini sudah lebih dari 20 tahun mengidap diabetes. Selama itu pula, ia sudah mengalami berbagai masalah kesehatan. Yuni pertama kali mengetahui kadar gula darahnya tinggi
ketika ia berusia 35 tahun. Saat itu, ia kerap muntah-muntah dan buang air kecil di malam hari. Ketika diperiksa oleh dokter, ternyata kadar gula darahnya sudah sebesar 195 dan jadi sulit terkendali selama beberapa tahun setelahnya. Dokter mencatat, kadar gula darah Yuni paling tinggi pernah mencapai angka 570. Dan karena diabetesnya ini juga, ia mengalami katarak dini. Yuni mengaku tidak suka mengkonsumsi makanan dan minuman manis. Namun, ia gemar mengkonsumsi makanan yang berasal dari tepung. Ia pun berharap bisa mengendalikan gula darahnya yang tinggi. Yuni khawatir akan terkena komplikasi yang lebih berat jika diabetesnya tidak terkendali. Ibu Yuni, supaya solusi yang diberikan Ibu Yuni hari ini tepat untuk Bu Yuni, bisa tolong ceritakan keluhan apa saja yang Ibu masih alami saat ini yang belum ada solusinya. Silakan Ibu. Mata masih nggak enak kalau ngelihat, ya masih kabur, terus pusing, sama apa namanya, ngantuk. Oke. Ini aja ngantuk sebenarnya, ngantuk saya. Lemes Ibu? Nggak lemes sih, ngantuk aja. Susah untuk berpikir mungkin Ibu? Ya suka lupa. Suka lupa. Dari kondisi tubuh bagaimana Ibu? Ada yang terganggu nggak? Keringatnya banyak keluar di punggung, terus gatel-gatel badan Gatal-gatal. saya. Untuk luka bagaimana Ibu? Masih Luka. lama sembuhnya nggak? Ya waktu itu jempol saya kena luka, kan saya punya lapak, Iya. jadi kebaret, terus karena pinggir jalan mungkin kena debu ya, saya semprot sendiri, lukanya itu di jempol, terus akhirnya besok-besokannya kok jadi tambah parah, tadinya bolong kecil jadi bolong besar. Tapi gitu. bagaimana akhirnya masih begitu juga? Akhirnya udah tumbuh nih, apa namanya, tadinya kan kaki saya pada hitam semua ini, kalau gula kan gitu hitam, jadinya udah numbuh dagingnya di jempol Ibu, saya. saat ini masih minum obat Ibu? Pakai insulin, Pakai insulin? Kemarin sempat pakai insulin atau hari ini masih pakai? masih pakai. Masih Hari ini pakai. pakai. Hari ini maksudnya tadi karena saya belum makan, saya nggak takutnya drop. Oke, karena Ibu Yuni ini kan ada historinya, jarang sekali minum obat secara rutin. Iya. Benar ya? Suka lupa. Bahkan ada 5 tahun tidak rutin konsumsi obat sehingga gula darahnya tidak terkendali. Iya. Pemirsa, kita lihat ini hasil pemeriksaan terkini dari kondisi Ibu Yuni, di mana sebelum pengambilan gambar kita lakukan pemeriksaan kesehatan. Ya, Tolong ini dijelaskan artinya. Gula darahnya masih ada di angka 336, masih normalnya tinggi. harusnya di bawah 200 ya. Kalau gula darah sewaktu ini berarti masih tinggi, belum terkendali dengan baik. Tapi gak itu aja nih, ini tensinya nih mengerikan sekali nih pemirsa. tinggi sekali. Ini tinggi Bu, tinggi, pakai banget Bu. Ibu harusnya konsumsi obat secara rutin sesuai dengan anjuran dokter. Oke, tapi ini Nah nggak ini cuma juga nih tensi asam ya. uratnya Asam 8,6. uratnya, pemirsa. Waduh. Aduh, tinggi juga nih Bu. 8,6. Kalau misalnya pada wanita, batas normalnya ada di angka 6 ya. Kalau bisa-bisa di bawah 6. Kalau misalnya pria, ini di angka 7. Nah, Ibu udah 8,6, udah kelebihan Bu. Nantinya pembuluh darah Ibu rusak. Kalau misalkan tensi Ibu, gula darah, asam urat Ibu terus-terusan tinggi. Nggak baik Bu, nanti darah Ibu jadi cenderung kental, pembuluh darahnya jadi kaku. Resiko komplikasi bisa ada di depan mata. HbA1c saya terakhir kemarin 11. Hah? 11 Tinggi banget. Ibu. Iya, HbA1c saya. Kan Oke. setiap 4 bulan dikontrol Ya tuh. ampun, nah dari sana kan sebenarnya kita bisa lihat ya HbA1c11 ini kan berarti rata-rata gula darah selama 3 bulan terakhir sangat amat tidak terkendali. Boleh lihat kakinya Ibu deh. Boleh diangkat sedikit Bu, yang kiri dan yang kanan. Ini. Sedikit kakinya ditarik. Ini. Pemirsa lihat ada kelainan kulit ya. Iya. Iya. Kelainan kulit bentuknya bisa macam-macam, ada yang bersisik, ada yang seperti jerawat, ada yang luka-luka, kemudian bentuknya di pergelangan kaki kanan juga berubah. Ini saya pasang pen, Dok. Ini beda Iya. cerita. Ha-ha. Nah itu betul, tapi lihat ada yang bengkak ya kakinya, benar. Iya. bukan pasang pennya, ada bengkak. Kata kuncinya apa? Ibu olahraga teratur nggak selama ini? Enggak. Enggak. Oke, jadi olahraga nggak pernah. Makan buah-buahan pernah nggak Bu? Ya yang saya suka aja. Pepaya yang paling saya sering karena Oh, saya oke. suka sebelit. Nah, mulai sekarang nggak bisa begitu pemirsa, nggak bisa makan buah harus 3 kali sehari. Anda makan 3 kali sehari Anda makan buah-buahan. Anda kekurangan vitamin, kekurangan mineral yang membantu mendukung kesehatan Anda. Olahraga itu saya kasih yang paling mudah dulu, jalan kaki 6 hari seminggu itu nggak boleh ditawar. Ya kalau orang mau sehat. Nah setelah ini semua, ya kembali ke dokter, coba komunikasikan pengobatannya. Kalau angkanya 336 berarti pengobatannya belum optimal. Ya, tanyakan dokter Anda apa yang harus ditambah, apa yang bisa dikurangin.
tanyakan. Kemudian tambahkan penggunaan teknologi laser. Kenapa? Ini sudah kondisinya berat. Nanti Anda makan apa aja Bu atau pengobatan apapun, memang agak berat bagi tubuh Anda karena kondisi dalam tubuh Anda itu nggak optimal saat ini. Dengan bantuan laser, nanti pengobatannya bisa lebih baik, apa yang Anda makan bisa lebih bagus, olahraga Anda bisa memberikan hasil lebih baik. Iya, terlebih lagi dari cerita Bu Yuni, kita sama-sama belajar Bu Yuni mengidap diabetes sejak usia 35 tahun. Jadi tidak menutup kemungkinan buat pemirsa di rumah yang masih muda-muda, jangan-jangan gula darah Anda juga saat ini sedang tinggi. Jadi saran saya lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Cek tensi minimal 1 bulan 1 kali. Cek gula darah, kolesterol, asam urat per minimal 1 kali ya satu kali per 3 bulan. Tambah lagi nih, setelah itu semua dikerjakan, terapkan gaya hidup sehat, hindarin hal-hal yang tidak sehat seperti merokok, mengonsumsi alkohol, lalu gunakan teknologi laser sekarang juga untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda sekarang juga. Ayo, take action sekarang juga dengan menggunakan teknologi laser. Praktis dan mudah digunakan pemirsa, bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menit. Sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Pemirsa jangan kemana-mana ya, tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa balik lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana pemirsa, sudah terbuka belum pikiran Anda bahwa ternyata diabetes ini banyak sekali komplikasinya. Tidak hanya perubahan pada kulit kita, tapi juga di dalam kita nih. Semua pembuluh darah kita bisa rusak dengan cepat. Oleh karena itu mari kita hidup sehat dan juga kita pakai teknologi laser selagi kita masih sehat. Dan ngomong-ngomong ada satu jenis vitamin yang ternyata berguna sekali untuk para pasien diabetes. Namanya adalah vitamin B6 atau pyridoxine. Dan di dunia bodybuilding dari dulu kita sudah memakainya. Tapi ternyata bagus juga untuk penderita diabetes. Tahukah Anda ini dia vitamin B6 yang bermanfaat untuk pasien diabetes. Silakan Ya. Mbak Preti. Jadi selain vitamin B12 ya biasanya yang terkenal kan vitamin B12 untuk penderita diabetes. Ada vitamin B6, ada lagi vitamin B1. Nah kali ini saya mau membahas vitamin B6 dulu. B1, B6 dan B12 ini kita sebut dengan vitamin neurotropik. Vitamin yang bisa menjaga fungsi saraf agar tetap dapat baik. Nah B6 sendiri pertama dia melindungi saraf yang sering kali rusak pada penderita diabetes. Yang kedua vitamin B6 juga berperan penting dalam metabolisme gula darah. Sehingga kadar gula darahnya menjadi lebih terkendali. Yang paling penting adalah vitamin B6 dapat mencegah proses glikasi. Apa sih itu proses glikasi? Jadi proses glikasi adalah sebuah proses di mana gula darah bernempelan dengan protein, nantinya dia nempel di dinding pembuluh darah dan dia ngerusak pembuluh darah. Jadi buat Anda yang punya diabetes atau gula darahnya tinggi, jangan lupa selain B12, B6-nya juga harus dicukupi kebutuhannya. Agar upayanya terasa lebih maksimal lagi, jangan lupa gunakan teknologi laser untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Oke, jadi ngomong-ngomong vitamin B6 ini kita di dunia olahraga ini sudah menggunakannya dan sumbernya kebanyakan dari binatang. Terutama kalau misalnya kita makan dada ayam atau paha ayam, ternyata yang lebih tinggi vitamin B6-nya adalah dada ayam. Semakin low fat, semakin tinggi B6-nya. Dan di dunia buah-buahan, alpukat juga bisa. Ya, dan buah-buahan yang lain tentunya kacang-kacangan juga sangat tinggi B6. Tapi Ibu kan ini nomor 1 dalam kehidupan Ibu ini sumber masalahnya adalah diabetes. Iya. Sudah 22 tahun lebih Ibu. Iya. Bisa tolong ceritakan sumbernya dari mana sampai Ibu gula darahnya tidak bisa terkendali? Dulu saya suka banget makan mie ayam Mie ayam. dari zaman kerja. Satu hari makan mie ayam terus Ibu? Enggak, maksudnya pasti makan mie ayam setiap hari. Oke. Gaya Itu hidup yang lainnya dua. bagaimana? Saya nggak suka olahraga, terus kurang minum, jarang minum lah air gitu putih. saya. Jarang minum. Jarang minum air putih. Dari pikiran Bu, dari pikiran? Iya, pikiran banyak masalah. Banyak masalah Ibu. Iya, saya mikir anak saya. Itu aja.
Waktu ibu jualan, ibu mikirin anak. Ibu hidup untuk mereka saat ini. Anak-anak waktu lihat ibu terkena diabetes, respon mereka bagaimana, Ibu? Ya, kalau ke rumah sakit nganterin gitu aja. Cuman dia suka bilang, ibu jangan lupa insulin gitu. Oke, Bu, yang paling susah dalam kehidupan sudah ada diabetes, ada kanker payudara Ibu, dan juga komplikasi lain yang paling sulit dari kehidupan Ibu saat ini itu apa? Waktu tidur Ibu, lelap nggak? Enggak. Kenapa nggak, Ibu? Saya takut ketika saya kena ini, saya takut mati. Takut anak saya kan masih sekolah. Gitu. Jadi saya harus sholat mohon ampun gitu, minta diangkat penyakit saya. Berarti setiap malam Ibu berdoa kepada Tuhan? Iya. Doanya apa Ibu kalau kita bisa tahu? Mohon ampun, minta kesembuhan saya, itu aja. Oke. Dan saya ketika di rumah sakit operasi itu saya merasakan betapa mahalnya sehat itu. Iya. Ketika saya sudah sakit, saya ya Allah kemarin saya kenapa ceroboh gitu, sampai nggak ada gejala, ini kanker saya nggak ada gejala. Yang paling Ibu kangenin dari kehidupan yang lama masih sehat, itu apa Ibu? Ngumpul, bisa jalan-jalan sama anak-anak. Sekarang nggak bisa. Sederhana sebenarnya Ibu ya, ngumpul sama anak-anak. Tapi yang penting adalah Ibu harus buka hati ya. Ibu harus buka pikiran, harus optimis bahwa Tuhan akan memberikan Ibu umur yang panjang, kesehatan yang optimal. Kuncinya satu, jangan menyerah Ibu ya. Yuk kita sama-sama lihat ya. Ini adalah komplikasi-komplikasi kronis yang dapat terjadi ketika Anda menderita gula darah tinggi dan tidak terkendali dengan baik. Kita mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki deh. Ya. Resiko stroke meningkat, rusaknya pembuluh darah di otak. Lalu kita turun ke bawah, ada mata di sana. Pada penderita diabetes, ini resiko mengalami kebutaannya tinggi. Pembuluh darah yang kecil-kecil nih pada rusak, saraf matanya jadi ikutan rusak. Pembuluh darah yang rusak mengakibatkan terjadi sumbatan pembuluh darah, akhirnya organ jantung tidak mendapatkan suplai darah secara maksimal. Turun lagi ke bawah, ada ginjal di sana. Kita turun lagi ke bawah, yaitu neuropati diabetik, di mana kerusakan saraf terjadi pada area kaki atau ujung-ujung tangan, mengakibatkan ya kulit kakinya menjadi rusak. Lebih mudah luka, ketika luka nggak berasa kebas, akhirnya nggak sadar. Infeksi, terjadi gangren, beresiko untuk diamputasi. Mengerikan pemirsa di rumah. Kesannya manis karena gula darahnya tinggi, tapi komplikasinya sama sekali tidak manis. Belajar, ambil keputusan, dan bertindak. Pemirsa juga harus mau melakukan hal yang sama. Anda mungkin sudah terlanjur sakit, ya, Anda mungkin sudah terlanjur kena dampaknya. Masa depan kita masih bisa kita pengaruhi dengan keputusan kita sekarang dan tindakan kita sekarang. Dan semuanya dimulai dari pembelajaran. Pembelajaran apa yang penting? Pertama, ngubah mindset kita mau sehat. Ya. Kemudian apa sih yang bisa kita lakukan? Pertama, yang paling mudah, ubah pola makan. Ya, nomor 1 adalah makan buah 3 kali sehari. Kedua, hindari goreng tepung karena Ibu tadi bilangnya senangnya goreng tepung. Ya, pemirsa juga kurangi goreng tepungnya. Kemudian olahraga sudah harus menjadi bagian dari pengobatan. Ya, kalau Ibu belum bisa jalan, Ibu bisa melakukan gerakan menendang. Ya, lakukan buat diri sendiri, setengah jam sampai 45 menit setiap hari. Ulangin, ya, gerakan badan depan belakang, atas bawah, Dibuka. ya, dibuka. Lakukan itu dan ini penting buat kesehatan Anda. Konsultasi dengan dokter secara teratur. Dokter belajar berbagai pengobatan tuh bertahun-tahun pemirsa. Jangan Anda merasa pinter setelah Anda ngelihat di internet, baru baca 2 kali, 3 kali, terus Anda ngerasa sama pinter sama dokter yang setiap hari kerjanya di situ. Nggak bisa. Konsultasi sama dokternya teratur. Nah kemudian gunakan teknologi laser untuk kesehatan Anda pemirsa. Yang kami sampaikan adalah teknologi laser low level laser therapy yang membantu untuk merangsang pembuluh darah memproduksi oksida nitrit. Ya, ini kan ada sel otot polos pembuluh darah. Nah, kemudian di dalamnya ada yang namanya endotel tuh, bagian paling dalam tuh. Ya. Nah, si teknologi laser itu merangsang endotel mengeluarkan oksida nitrit nih, sehingga diameternya bisa lebih besar. Ya, lebih besar. Sehingga apa yang terjadi? Kalau seluruh pembuluh darah kita diameternya lebih besar, maka tekanan darah kita bisa turun. Kedua, si teknologi laser ini masuk ke dalam endotel, masuk sampai ke sel darah kita. Nanti dia membantu mengurai penggumpalan darah yang terjadi akibat pola hidup kita. Ya,
Jadi ibu kebayang nggak itu gula ibu tuh ada di dalam sel keping darah itu, ya akibat asap rokok salah satunya dia ikut menggumpal. Selain gorengan tepung, gorengan, gula, asap rokok juga bisa ikut membantu penggumpalan. Nah itu sebabnya ketika kita pakai teknologi lasernya, ada 3 warna nih lasernya, sinar laser merah, sinar biru, sinar kuning ya, maka terurailah penggumpalan itu pemirsa. Gula darah Anda bisa dibantu turun, kolesterol Anda bisa dibantu turun, asam urat Anda bisa dibantu turun. Pengobatan dokter bisa membantu karena bisa bekerja lebih optimal dengan bantuan teknologi laser. Artinya apa? Yang beruntung adalah Anda. Dan sekali lagi saya ingatkan, tadi saya sudah kasih tahu, jika Anda mau sehat di masa depan, setelah belajar, Anda ambil keputusan sekarang, bertindak untuk mulai pakai teknologi lasernya sekarang juga. Teknologi laser yang tadi sudah dibahas oleh Bang Paidon ini digunakan pada area pergelangan tangan pemirsa. Di sana targetnya adalah 2 pembuluh darah besar dan juga ada titik-titik akupuntur. Sehingga yang pertama tekanan darah menjadi lebih terkendali, gula darah dan kolesterol menjadi lebih terkendali. Tapi gak itu aja nih pemirsa, titik-titik akupuntur yang terstimulus dengan baik dapat membantu menjaga kesehatan jantung Anda pemirsa. Ini ada ekstensinya nih pemirsa, bisa digunakan di dalam rongga hidung atau secara intranasal. Dengan menggunakan intranasal, kita berusaha untuk mengurangi resiko stroke. Baik juga untuk Anda yang menderita sinusitis, migrain, vertigo, atau yang sering sakit kepala, sering ispa berulang, Anda juga dapat menggunakan teknologi laser secara intranasal untuk mengurangi gejala-gejala yang Anda rasakan. Dan pemirsa, untuk meyakinkan Anda semua, banyak sekali masyarakat di Indonesia yang pakai teknologi laser. Sekalipun mereka menghadapi banyak penyakit, namun kondisi mereka sangat terbantukan, bahkan jauh lebih sehat sejak menggunakan teknologi laser. Mari kita lihat. Kaki saya suka bengkak, kemudian gula darah saya tidak stabil, dan mungkin ada beberapa yang lain lagi. Saya bersyukur banyak perubahan di badan saya, merasa lega, enteng, dan peredaran darah saya makin lancar. Mari jangan ragu-ragu untuk menggunakan teknologi laser karena banyak manfaat yang dapat kita terima melalui pemakaian teknologi laser ini. Bu Yuni, kita harus melihat ke depan, Ibu Yuni. Harapan ke depannya yang terdalam itu apa? Ingin sehat. Ingin sehat. Itu aja Bu, sederhana ya. Mau sehat untuk siapa? Untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Ayo Ibu Yuni, semangat! Dan juga atasi segera diabetesnya, hipertensi, asam urat yang ada di tubuh Ibu Yuni. Untuk pemirsa, ayo take action, gunakan dokter laser yang merupakan pelopor alat kesehatan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Disarankan bagi Anda yang saat ini ada diabetes, hipertensi, kolesterol yang tinggi, harapannya dengan penggunaan rutin akan bantu atasi dan tercegah dari komplikasi. Terdapat juga aksesoris intranasal therapy kit yang digunakan di rongga hidung. Manfaatnya melancarkan aliran darah di area kepala kita, mencegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan sinusitis. Untuk Anda yang muda-muda dan yang belum punya keluhan kesehatan, justru lebih baik jika juga menggunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal kita untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah. Hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogomall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Ayo segera hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda semua. Untuk itu silakan kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.